Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah dengan nomor induk mahasiswa 1204030321585. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam yakni baginda Rasulullah SAW sembari melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Firdaus El-Hadi selaku dosen mata kuliah retorika. Baiklah, di sini saya akan berpidato singkat mengenai keutamaan orang yang berilmu. Allah telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tidak ternilai harganya. Karunia ini yang membedakan manusia dengan hewan. Dengannya, manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan. Karunia ini adalah sebuah akal. Dengan akal, seseorang dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmu yang mempergunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas, harus dengan belajar. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu ataupun orang alim akan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, disegani, dihormati, dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berpengetahuan. Selain kepandaian, seorang juga harus berbekal keimanan. Iman dan ilmu merupakan dua komponen utama supaya derajat seseorang menjadi tinggi. Kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan kepandaian yang dimiliki bila tidak disertai dengan keimanan. Ia akan membodohi orang, mencari keuntungan dengan jalan yang batil, dan merasa pandai sendiri. Jika seseorang beriman namun tidak dibekali dengan kepandaian yang mumpuni, maka ia pun susah memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Ia terkadang melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, sehingga seringkali salah dan tidak sesuai dengan syariat. Diceritakan dalam satu riwayat bahwa pada suatu hari, Rasulullah bertemu dengan iblis yang berdiri di muka pintu masjid. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan iblis? Iblis berkata bahwa ia hendak masuk untuk menggoda orang yang beribadah namun urung. Dan di dalam masjid tersebut ada orang bodoh yang sedang sholat dan orang pintar yang sedang tidur. Rasulullah bertanya tentang apa yang menyebabkan si iblis mengurung niatnya. Maka iblis mengatakan bahwa ia tidak takut kepada orang yang sedang sholat, namun takut kepada orang yang sedang tidur, karena ia adalah orang yang alim dan pandai. Mendengar jawaban si iblis, Rasulullah berkata tidurnya orang yang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jadikan setiap orang yang kita temui sebagai guru dan jadikan setiap apa yang kita lihat dan alami sebagai pelajaran bagi kita. Jangan malu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan demikian, kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Mari kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, karena tidak ada ruginya belajar ilmu apapun selama memungkinkan. Janganlah jadikan otak kita mancet tanpa disibukkan dengan aktivitas berpikir. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu pengetahuan adalah kunci memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang pandai yang akan sukses mempengaruhi kehidupan ini, karena ia mengerti apa yang akan ia lakukan untuk hidup ini, bekal apa yang disiapkan, dan strategi apa yang diperlukan untuk mencapai permasalahan hidup. Berbeda dengan orang yang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Ilmu yang bermanfaat adalah bekal seorang yang bisa dibawa mati. Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya, jika mati salah seorang di antaramu, terputuslah segala amal perbuatan kecuali 3 perkara,
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Demikian apa yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Marilah kita belajar dan kita untuk belajar dan belajar. Buah duku, buah nangka, mencari ilmu pasti bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.